Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudaraku, tanpa Tuhan hidup tidak mempunyai tujuan. Tanpa tujuan hidup tidak mempunyai makna. Tanpa makna hidup tidak mempunyai harapan. Harapan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari bersama saya, Evangelis Agnes Siagian, kita akan mengawali pagi ini dengan sapaan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa Sorgawi, sungguh Engkau Allah yang luar biasa dahsyat. Setiap hari Tuhan terus memberkati dan menuntun kami. Ajar kami untuk melihat kasih setia Tuhan, sehingga Roh Kudus benar-benar bersemayam di dalam hati kami. Firman Tuhan pagi ini boleh memberkati kami di dalam seluruh aktivitas kami dari pagi sampai malam hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 17. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pagi hari ini adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Saudaraku, berapa banyak waktu kita yang kita pakai untuk mengeluh? Mengeluh tentang pekerjaan, mengeluh tentang penghasilan, mengeluh tentang masa depan, dan mengeluh banyak hal. Berapa banyak waktu kita yang kita pakai untuk menyatakan ketidakpuasan kita? Sadarkah kita bahwa kita sudah dipengaruhi roh-roh jahat, kuasa-kuasa dunia yang masuk ke dalam perangkap iblis, sehingga kita tidak lagi bisa bersyukur terhadap apa yang sudah kita rasakan dan kita nikmati dalam hidup kita. Kita sudah mengabaikan berkat-berkat Tuhan yang kita terima setiap hari. Semua ini adalah pekerjaan sia-sia, bahkan menambah penyakit kita. Untuk itu, firman Tuhan hari ini menyapa dan mengingatkan kita kembali untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata yang kita terima. Di dalam ayat ini menekankan bahwa Tuhan telah menunjukkan kebaikannya kepada manusia melalui berbagai cara, seperti memberikan hujan dari langit untuk dikelola manusia dengan baik, agar dapat menyuburkan tanah dan tanaman. Musim subur memungkinkan kita mendapatkan hasil yang baik untuk kemajuan dan membuat kehidupan untuk masa depan yang lebih baik dan sejahtera. Memberikan makanan dan kegembiraan. Tuhan memuaskan hati kita dengan makanan dan kegembiraan. Dalam hal inilah Tuhan menunjukkan kasih sayang dan kepeduliannya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dapat dipastikan bahwa Tuhan tidak menyembunyikan dirinya. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah menyembunyikan dirinya, melainkan telah menyatakan kebaikannya kepada manusia melalui ciptaannya. Lalu bagaimana respon kita? Seharusnya kita menyadari dan menghargai seluruh berkat-berkat Tuhan, bahwa semua yang baik yang kita terima adalah pemberian dari Tuhan, dan kita harus menghargai dengan tulus. Selanjutnya, kita layak bersyukur. Bersyukur atas segala berkat yang telah diberikan Tuhan, baik besar maupun kecil. Dan layaklah kita memperdalam hubungan baik kita dengan Tuhan. Tentunya dengan doa, sebab Tuhan hanya sejauh doa. Lalu kita harus membaca firman Tuhan. Kita ungkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Menghayati firman Tuhan dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kita.
menjauhkan diri kita dari segala bentuk kejahatan, dan menjadikan berkat bagi orang lain, sebab inilah yang dikehendaki Tuhan. Teladan bagi sekeliling kita, sehingga cerminan Kristus terpancar dalam seluruh kehidupan kita. Dan kita berdampak positif bukan saja bagi diri kita, bagi orang lain, tetapi bagi anak-anak dan cucu-cucu kita dan generasi kita selanjutnya. Dan tak lupa kita mengajarkan anak-anak dan cucu kita untuk melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan yang kita lakukan, agar dengan demikian generasi kita berjalan dalam kebenaran dan terhindar dalam kuasa-kuasa dunia. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pesan utama Kisah Rasul 14 ayat 17 ini adalah selalu bersyukur atas seluruh kebaikan Tuhan yang telah diberikannya kepada kita. Dengan iman yang teguh, selalu ada cara kita menolak mengeluh dalam hidup kita, sebab selalu ada alasan kita untuk bersyukur sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini, mengubah dan memberikan kepada kami pengertian bahwa hidup kami layaklah bersyukur ya Bapa, sehingga Roh Kudus memimpin perjalanan hidup kami, baik susah maupun senang, baik sembuh maupun sakit, baik di dalam duka cita maupun sukacita. Yesus Kristus menolong kami dan memberikan kepada kami semangat baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih setia dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus memberkati kita sepanjang hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.